Di sosmed tuh ada yang sampai disantet. Nah kan sama, gue kalau mau dibunuh berarti kan mau disantet juga. Oke boy, hari ini kita bersama juri-juri DNA. Tapi gue belum tahu nih, di juri-juri DNA itu siapa sih juri yang paling tertua? Kita pengen lihat. Bang, lo di DNA udah berapa tahun bang? Ada 3 tahun ya. 3 tahun? Iya. Yang paling lama di DNA siapa? Ada yang Martin sama Jumawan. Martin yang, ini Martin nih. Kita ke Martin nih. Ini dia. Ini kan ya? Orangnya. Ini kan orangnya. Lu sini Tin. Ini tentang DNA. Lu di sini. Agak. Sini. Siapa? DNA paling lama siapa? Mana Jumawan? Mana? Dia lagi naruh batu dia. Mana Jumawan? Emang jelek. Lagi nyombong. Nih. Ya tidur dia. Pura-pura. Udah duduk salah satu dah yang. Bapak udah berapa tahun Pak? Agak baru. Gak bisa ngomong. Yang paling tua siapa nih? Kagak, siapa baru? Juri. Ini juga juri dulu. Awas, udah duduk salah satu dah, yuk. Karena yang lain gak pada mau, gak nanya dulu. Kagak diwawancara ditanya-tanya. Tanya doang, yang penting jawab. Namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendi Irawan, asal Jakarta Utara. Alhamdulillah saya sekarang, tadinya saya di Orik Iya si Rahul, itu kalau di Orik saya udah tahu lama. Terus saya sekarang DNA itu. Tapi menjadi berarti udah paling tua kalau di sisi umur dan pengalaman juri. Tapi kalau di DNA saya paling muda. Masuknya ya 3 tahunan sih. 3 tahunan. Saya mau tanya nih, ini kan lagi ramai banget di sosmed. Siap. Pemain kalah. Protes. Dia maki-maki, bukan cuma protes. Kalau protes gebrak kursi pernah nggak? Pernah. Nah, nendang kursi pernah nggak? Pernah. Ngacak-ngacak rem kapan pernah nggak? Pernah. Ingat nggak waktu kemarin yang 2 lapangan, gua yang mau dibunuh bener nggak? Hah? Tapi ini di sosmed dulu kita ngomong nih. Di sosmed tuh ada yang sampai disantet. Nah kan sama, gue kalau mau dibunuh berarti kan mau disantet juga. Ya kan? Nah, terus yang lo lakuin apa Pak? Ya kita sebagai juri, satu memang kita harus legowo. Karena memang dasarnya juri itu dia mau bener aja disalahin, apalagi salah. Iya sih. Ya kan? Iya bener. Nah, kita tinggal cuman kalau orang protes sampai mau nyantet, sampai mau ngebunuh. Buset lah. Itu kan udah keterlaluan. Ini hobi lo. Iya, hobi. Kok bingung gue kayak gitu. Mohon maaf, Pak. Saya itu main burung dari 95. Saya itu dulu punya klub namanya Priuk Bisi. Saya wakil ketua di Priuk Bisi. Zaman itu. Waktu itu saya main ke Sumatera. Oh berarti awal tuh real dari pemain. Dari pemain. Waktu itu istilahnya kita kemana-mana pun itu cuma dapet trofi sama piagam. Sama satu lagi biasanya itu apa namanya Magicom setrika. Oh itu setelah kesini itu door prize. Oh itu kan kesini. Kesininya. Zaman dulu lu beli tiket cuma dapat piagam trofi. Kita beli tiket itu cuma dapat snack karena kita dulu kan main burung kan pagi ya jam 8. Oh iya ya. Di Pluit ke di mana jam 8 lah saya ke Lampung. Ya kan di jam 8 main kita pesen tiket nih apa beli tiket dulu nggak ada pemesanan. Kalau dulu Pak waktu Pak Pendi jadi pemain kayak gitu nggak? Wah gua santet lo gitu. Nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Legowo. Memang dulu kalau masalah teriakan itu memang dari dulu. Tapi setelah itu ya udah selesai. Teriak biasa. Sekarang apa yang mau diiniin? Duitnya nggak ada, cuma gengsinya. Mungkin sekarang karena hadiahnya uang, udah gitu kan daya transfer burung sekarang tinggi-tinggi. Disitulah terjadinya. Mungkin kan seperti itu. Dan dulu mohon maaf ya, zamannya kita nggak ada yang namanya mau dipakai odeng apaan. Iya sih. Tapi benar loh boy. Ini waktu kemarin kita road to Piala Presiden ya kemarin ya. Piala Presiden. Kita 2 lapangan. Gua ngawal di lapangannya DNA, lapangan kedua. Memang ada satu protes, terus tiba-tiba dia melakukan intervensi ya kan kayak pressure juri.
Dia ngomong, wah gua bulu loh ya kan. Itu di dalam pedok, tapi nggak di lapangan ya kan. Gua tahu. Cuma karena kita sama-sama satu tim, Iya. dan kita saling nguatin ya bang Iya, ya. saling nguatin. Tapi yang jadi aneh, abis protes kenapa dia main lagi? Nah itu ya bukan apa ya, berarti nih kalau masalah penilaian kita diterima. Itu ada dua hal. Satu, apakah dia itu dikomporin sama yang kalah juga? Kalau yang menang nggak mungkin komporin. Iya sih. Ya kan? Wah, lu burung lu digoreng tuh. Karena orang itu juga merasa kecewa, tapi dia nggak ada keberanian. Karena burung dia nggak kerja, nggak ada bukti gitu kan gitu. Pemain itu sekarang ya, apalagi rata-rata itu melihat burungnya sendiri ya. Iya sih. Tapi balik lagi, ketika orang protes, apakah kita harus tahu juga siapa sih yang protes? Ada orang yang protes yang memang dia nggak pernah protes tiba-tiba protes, ataukah memang dia memang tukang protes di mana-mana juga? Bagaimana nih dari sesi juri ini? Satu, memang orang itu memang di mana-mana sering protes ada. Jadi ya kan? kalau kayak gitu udah biasa. Itu udah biasa. Oke. Kedua, kadang-kadang orang kok dia bilang nih, oh saya nggak pernah protes, bohong. Itu hanya ngomong di situ aja gitu. Nah, sekarang kalau dia nggak protes, kenapa di situ dia protes? Nah, bener kan bingung. Nah, ibarat begini ya. Ini mohon maaf ya, saya agak melenceng sedikit. Sekarang kan orang suka disurvei ke rumah-rumah tuh, masalah apa namanya ya dari pemerintah lah. Survei kita nih misalnya, saya ngomong, Bapak pekerjaannya apa? Saya pengangguran. Ditanyain penghasilan, bagaimana? Jawab bagaimana? Bingung juga ya. Gua nganggur tapi penghasilan ya kan. Sama kayak. Tapi gua kemarin jawab. Penghasilan lu berapa? 1 miliar gua bilang kan gitu. Pendapatan lu 1 miliar kurang gua bilang kan gitu. Kurang berapa? Kurang banyak. Ya kan? Nah, sangkut pautnya apa saya cerita itu ke burung. Ya. Orang mau protes itu kadang-kadang nggak punya dasar. Nah itu. Ya kan? Benar. Kadang dia menjustis juri, apalagi di kolosal. Oh, isiannya apa? Kayak pos tembok cililin. Logika loh, logika. Kalau seandainya itu burung isiannya keluar seperti itu, bohong, juri nggak ketemu. Dan bohong juga kalau media tidak ngesut burung-burung yang mewah seperti itu. Gitu bener loh. Sekarang apa? Lah, tadi aja di sini kita berapa media? Berapa media? Iya benar. Nyata Banyak dong. Banyak orang yang bawa kamera tiba-tiba langsung ngesut gitu. Ya kan? Terus dia, oh saya ada videonya. Pas dibuka videonya 1 menit juga enggak. Harusnya kan seluruhnya. Iya dong. Jadi kita harus tahu ya. Dia juga harus firefly dong. Dia juga, ya kan. Kalau Tapi kalau gini, sampai pengancaman, sampai di sosmed ya kan. Itu udah rasa gendek gak sih? Kan orang akan menjustis, wah lu nih Pending nih jurinya nggak benar nih. Sebenarnya sampai ngetek-ngetek gitu. Ya sebenarnya hal seperti itu ya. Kita sebagai juri juga kan punya hati nurani ya. Kalau kita orang salahkan tempatnya. Ya kan, kebenaran kan hanya milik Allah, benar nggak? Benar, banyak ada, banyak terus. Nah, makanya kalau protes sampai apalagi sampai naik di Facebook di sosmed, itu kan zolim namanya. Iya, sebetulnya dipitnah kalau nggak ada bukti juga. Nggak ada buktinya, benar nggak? Buktinya apa? Terus kadang-kadang orang ngeluarin video gitu kan, padahal itu burung cuma durasi kerja doang, tembakannya nggak ada, tapi pengennya juara. Kadang-kadang juga ada orang protes di sosmed. Gue kadang kasihan dengan jurinya gitu ya. Tiket 35.000 lu protesnya gila-gilaan loh. Ini kan hobi Iya. Itu loh. Lu ngancem-ngancem mau bunuh orang, tiket 50.000 ya Allah. Perkara 50.000 lu mau ngancem ngebunuh orang. Soalnya gue di sono nge-MC boy, jadi gue tahu. Aduh, nggak sampai seperti itu lah gitu. Kalau kita sih, saya justru begini ya. Kalau kita diprotes itu kan satu tantangan buat kita, juga buat koreksi kita. Karena tidak akan selamanya kita menilai burung dalam satu persesi itu kita benar. Korlap pun punya kekurangan. Korlap bisa ngeblank, juri bisa ngeblank, kan bisa aja, ya kan. Cuman ya tolonglah kita juga hargai kita juga, karena kan kita menilai burung itu bukan satu. Tapi kan nanti ada alibi dari pemain. Gua beli tiket dong. Sekarang begini, apakah di satu event yang notabene ada biaya perawatan burung, kita bukan ngomong hadiah ya kita ya kan, biaya untuk perawatan lah istilahnya, yang mana itu ada uangnya, bohong kalau nggak bayar. Balap lari aja ada pendaftarannya, ada. Anjing aja gue bayar sekarang. Iya bener loh. Enggak. Iya kita parkir aja tiba-tiba ada. Ini kan kadang-kadang
tit gitu kan. Nah, parkir juga bayar juga kita kesini gitu. Pasti kan kalau kita mau datang ke suatu lomba nggak mungkin kan kita gratis. Iya. Dia kan udah sewa tempat. Benar. Jadi hal yang seperti itu lo harus koreksi diri aja ya. Koreksi diri aja. Ya, Kita sama-sama koreksi diri lah. buat teman-teman yang nonton, intinya pesan dari gua, jangan pernah kalian sampai ada pengancaman dah. Kasihan juri-juri juga. Karena balik lagi, ketika lu kena apesnya nanti lu yang akan dibully ya kan. Jadi lu pengennya ngasih sanksi sosial terhadap juri ataukah lu besoknya pengen juara lu ngebully juri dulu, menurut gue salah. Lebih baik lu kalau mau protes aja di lapangan gitu, nggak usah sampai naik sosmed, apalagi ngancem-ngancem. Wah, nggak baik banget dah kalau kata gue. Lu protes sesuai dengan fakta di lapangan aja gitu. Kalau ada buktinya seperti apa. Kalau ada jejerin aja gitu. Sekarang terbuka semuanya. Oke Bapak Indi, thank you ya buat teman-teman DNA. Mudah-mudahan tahun kelima makin sukses. Amin. Terima kasih.